Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dan hari ini kita akan membahas mengenai asset store ya teman-teman ya. Nah, Unity Asset Store adalah tempat di mana kalian bisa menemukan berbagai aset kayak misalkan model 3D, tekstur, script, dan banyak lagi untuk membantu kalian dalam mengembangkan project Unity kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita mulai. Jadi pertama, Unity Asset Store ya teman-teman, itu adalah platform online yang disediakan oleh Unity Technologies. Yang artinya website ini emang berasal dari Unity itu sendiri gitu loh. Nah, di mana para pengembang itu dapat membeli dan menjual aset untuk digunakan dalam project Unity mereka gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen membeli atau menjual aset gitu ya, itu bisa di Unity Store ini gitu teman-teman. Nah, aset ini bisa berupa tadi ya model 3, bisa berupa model 3D, animasi, tekstur, script, plugin dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi Asset Store ini sangat membantu untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kualitas project kalian gitu, teman-teman ya. Untuk mengakses Unity Asset Store, teman-teman, itu bisa dua cara ya. Itu bisa melalui browser ya atau melalui editor Unity langsung gitu ya. Kalau di browser, teman-teman tinggal kunjungin situs assetstore.unity.com. Terus login menggunakan akun Unity kalian gitu ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari dan menjelajah berbagai aset yang tersedia gitu ya buat teman-teman pakai gitu. Lalu kedua ada melalui Unity Editor ya. Nah, teman-teman tinggal perlu buka Unity Editor ya. Lalu di atas itu klik window dan pilih aset store teman-teman. Yang nanti kalian akan diarahkan ke asset store, jendela asset store dalam Unity gitu ya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke asset store, kalian bisa memulai mencari aset yang kalian butuhin gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai kotak pencarian ya di bagian atas ya atau searching untuk mencari aset tertentu gitu, teman-teman. Atau menjelajahi kategori-kategori yang berbeda dan tersedia. Misalnya kita akan mencari model 3D dari pohon ya teman-teman. Contohnya, teman-teman tinggal ketik aja 3D tree model gitu di kotak pencarian, terus tekan enter. Nah, nanti teman-teman akan melihat daftar aset yang sesuai dengan pencarian teman-teman gitu ya teman-teman. Terus pilih aset yang kalian sukain, terus klik untuk melihat detail lebih lanjut gitu teman. Nah, cara membeli atau mengunduh aset gratis gimana nih misalkan ya? Nah, di halaman detail aset, kalian bisa melihat informasi lengkap tentang aset tersebut gitu, teman-teman. Termasuk deskripsi, harga, ulasan, sama screenshot gitu. Nah, jika aset tersebut berbayar ya, kalian perlu melakukan pembelian terlebih dahulu gitu. Nah, klik add to cart, terus ikuti proses pembayarannya kalau misalkan mau beli gitu. Untuk aset gratis, kalian bisa langsung ngedownloadnya dengan ngeklik tombol download atau add to my asset ya teman-teman. Oke, ini udah nih. Setelah teman-teman udah tambahin ya add to my asset, tinggal diimpor aja ya. Nah, jadi yang perlu kalian lakuin itu ya setelah kalian membeli atau mengunduh aset, yaitu mengimpornya ke dalam proyek Unity kalian. Kalau misalkan melalui browser, eh, file asetnya itu akan disimpan dalam format .unity package gitu. Nah, buka Unity Editor, lalu pilih Assets ya di bawah ya. Lalu Import Package, lalu Custom Package, pilih file .unity package yang udah kalian download gitu. Terus klik Open. Nah, terus ikutin aja petunjuk untuk mengimpor aset ke project kalian ya. Lalu lanjut, ada juga melalui Unity Editor. Nah, jika kalian mengakses Asset Store melalui Unity Editor ya, teman-teman, pergi ke tab My Asset dan cari aset yang telah teman-teman unduh.
Nah, klik tombol download dan kalau udah selesai, klik import untuk mengimpornya langsung ke project kalian gitu ya. Jadi apa sih namanya untuk ngemasukin hal-hal yang udah teman-teman download ke projectnya gitu teman-teman. Lalu dalam menggunakan aset dalam project Unity ya. Jadi setelah aset kalian berhasil diimpor, kalian bisa memulai menggunakannya dalam project Unity kalian. Nah, kalian bisa menemukan aset yang diimpor di folder assets di bawah ya di panel project ini teman-teman. Drag. Nah, ini di sini teman-teman cukup drag and drop ya. Nah, drag and drop aset ke dalam scene atau ke hierarki untuk mulai ngegunain aset tersebut, teman-teman. Misalnya kita telah mengimpor model 3D, jadi kita tinggal drag and drop model 3D tersebut tuh ke scene gitu ya, untuk nambahin gitu ya. Nah, tinggal ditarik aja gitu, teman-teman. Nah, dalam mengelola aset, kalian juga bisa ngelola nih ya, aset yang udah teman-teman unduh dan impor. Nah, kalau kalian ingin menghapus atau memperbarui aset, kalian bisa ngelakuinnya melalui tab My Assets di Asset Store atau melalui panel project di Unity Editor. Untuk memperbarui aset, teman-teman, periksa tab My Asset di Asset Store. Jika ada pembaruan, klik Update dan ikuti petunjuknya ya untuk mengimpor versi terbaru dari aset tersebut gitu loh. Nah, ini untuk mengelola aset di Unity. Oke, dengan kesimpulannya, aset store ini sangat berguna teman-teman, terutama kalau teman-teman tuh lagi bingung mau nambahin apa gitu. Nah, di aset store ini teman-teman bisa mungkin dapat ide, mendapatkan apa ya sebetulnya mendapatkan inspirasi gitu. Dan kalau bahwasannya teman-teman lagi kebingungan mau nambahin karakter apa, di sini banyak banget di aset store. Ada yang mulai tadi ada yang 3D, ada yang tekstur dan bahkan script juga teman-teman bisa langsung impor gitu dari Unity Asset Store ini gitu teman-teman. Nah, jadi memang enaknya Unity itu ini ya teman-teman ya. Jadi uh, ya sekali lagi kalian nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu ribet-ribet ngedesain atau gimana. Itu di Unity Asset Store itu yang gratis-gratis juga banyak gitu ya teman-teman. Atau kalau memang pengen lebih yang mantep gitu, biasanya berbayar tapi ya itu teman-teman bisa juga menggunakan yang berbayar ya. Tinggal ikuti aja metode pembayarannya dan segala macam gitu. Nah, nanti kalau begitu tinggal diimpor aja gitu ke projectnya teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, itu aja ya teman-teman untuk yang Unity Asset Store. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai panel project, membahas tentang introducing methods ya teman-teman. Jadi saya akan coba mengenalkan metode gitu ya teman-teman ya jatuhnya ya. Jadi kita dalam kuliah ini kita mempunyai gambaran tingkat tinggi tentang apa itu metode gitu. Dan kita akan ngebahasnya teman-teman ya. Jadi untuk ngebuat kapsul itu berputar itu kita dengan menggunakan uh, transform rotate method gitu teman-teman ya. Jadi metode transform berputar gitu. Oke, mari kita mulai teman-teman. Sip, oke, kita akan memulai materi dengan tantangan ya awal ya. Jadi kita coba dulu ngebuat project 2D ya jatuhnya di Unity gitu teman-teman. Buka Unity Hub, mulai project baru untuk teman-teman sendiri gitu. Dan rename terserah apapun itu terserah ya sesuka kalian gitu ya. Nah, jadi oke, jadi punya saya akan disebut delivery driver gitu ya. Tapi teman-teman bisa panggil apa saja ya, panggil mau dipanggil apa aja ya, terserah gitu teman-teman. Oke. Jadi setelah projectnya udah dibuka teman-teman, ya, kita akan ngebuat um, kapsul, sprite kapsul ya teman-teman ya, yang akan menjadi mobil kita gitu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian saya ingin teman-teman ngebuat ya script C Sharp ya, dan saya ingin nambahin um, kapsul ini itu sebagai komponen utama gitu dari si script C Sharp tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman gak yakin ya dan gak pasti dengan apa yang perlu kita lakukan gitu ya teman-teman ya, uh,
ini kasus menambahkan ini sih scriptnya itu ke sprite-nya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Dan oke sip, dan langkah terakhir kita ganti nama sprite kapsulnya ya. Dan silakan ngeberi nama mobil apapun gitu ya. Bisa Anda kasih nama mobil gitu. Dan saya akan kasih nama mobil saya Cruzy McDrive. Anjay, gokil kan ya teman-teman ya. Oke, tapi terserah panggil apa aja teman-teman yang teman-teman suka gitu ya. Itu itu tantangan teman-teman gitu untuk ngebuat em, tadi ya nge-rename segala macem ya. Bisa di pause dulu videonya dan ya ikutin aja langkah-langkah ini gitu teman-teman. Oke doki. Nah sip. Jadi oke, sekarang saya di Unity Hub teman-teman. Saya akan ngebuat klik new gitu ya. Jadi saya di sini gunain Unity yang 2021 ya teman-teman ya. Dan saya akan klik sini ya. Yes, dan ganti nama project saya itu menjadi delivery driver sesuai dengan materi yang kita sebutin sekarang gitu teman-teman ya. Terus repost Unity ya tuh, tuh. Oke, sip. Jadi ya itu yang saya pengen dah ini ya. Oke, sip. Lalu klik tombol create ya teman-teman ya. Dan oke, wait sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sementara kita nyantai dulu sambil nunggu gitu teman-teman. Oke deh, sip. Ya, nice. Oke, welcome back gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi oke, nah jadi saya akan ngelompat ke hierarki nih ya. Kita akan lihat ke hierarki nih. Hierarki saya. Klik kanan terus pilih sprite object 2D dan cari apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya. Itu mengeksekusi blok gitu teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu. Bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk ngebuat untuk kita gitu ya teman. Nah sip, oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creatingnya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu ya jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu, misalkan contoh loncat gitu. Nah nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu, itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah klik 2 kali itu nanti kita akan klik, kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya, cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah sip, oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan ngapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya kita akan coba keep it clean gitu teman-teman ya. Oke sip. Nah
Tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu, saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman, kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke, jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya ngegali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu, untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu em, jadi itu di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke sip. Jadi oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman ya? When all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya, si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya, di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macem. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan ngero itu akan ngerotate teman-teman ya, dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman ya, relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya.
Sip. Jadi kalau misalkan kita pergi, kalau kita mau mutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu, dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu, agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat, saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya, tuh. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misal, dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke. Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya, kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, kami ingin melakukan, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertai dengan Unity gitu teman-teman, disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan um, ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, uh, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu, misalkan for example ya, untuk misalnya ya, jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu, menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya, dan mari kita lihatnya lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game windownya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah melakukannya di start gitu. Itu keren banget ya. Oke. Nah, sip. Jadi oke, sip ya. Jadi untuk materi ini sampai sini saja.